Selamat siang, perkenalkan nama saya Mira Kurnianingsih. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 di Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya laksanakan secara daring di SMPK 3 Penabur, Jakarta. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Panas ya dari suaranya. Masih terlihat sekali kalian antusias untuk belajar di siang hari ini. Di siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Mira akan absensi sebentar. Kalau dilihat dari absensinya, kalian semua hadir ya, tidak ada siswa yang tidak hadir pada kesempatan siang hari ini. Nah, sebelum memulai kita akan awali dengan berdoa. Mungkin salah satu siswa boleh pimpin dalam doa, silahkan. Oke, terima kasih Maria. Ya, seperti yang didoakan Maria, semoga kita semua ini ya mendapatkan manfaat yang baik dalam proses pembelajaran matematika kali ini. Oke, sekarang Bu Mira akan share PPT. Saya share ya, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang konsep himpunan dan penyajian himpunan. Ini bab baru ya. KD yang akan dan harus kita capai yaitu yang pertama, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian 4.4-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini di pembelajaran himpunan ini Bu Mira memakai model pembelajaran berbasis masalah atau biasa dikenal itu dengan istilah PBL. Nah, di PBL ini ada fase-fasenya. Fase-fasenya itu seperti yang di RKPD. Nanti kita lihat ya, fase-fase apa aja di PBL yang ada di RKPD nanti. Kemudian tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini yang pertama, menentukan himpunan dan bukan himpunan dengan tepat. Tadi kita sudah tahu ya, kita akan belajar tentang konsep himpunan. Nah, apa saja yang akan dinilai di sini? Yang pertama itu penilaian sikap, kedua pengetahuan, lalu yang ketiga keterampilan. Untuk sikap, Bu Mira akan lihat nih, disiplin nggak, gitu ya, kerjasamanya di dalam kelompok bagus nggak, lalu produktif nggak. Produktif itu kayak menghasilkan ide-ide misalnya ya untuk menyelesaikan soal-soal secara rasional dan kritis, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, dan juga menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri, ya. Nah, di sini manfaat yang mungkin secara nyata kita bisa dapat rasakan ya. Nah, ketika kita mempelajari himpunan gitu ya, kita mendengar kata himpunan gitu, kira-kira apa yang terpikir? Kumpulan. Kumpulan, ya. Saya tinggi, kamu rendah kan? Ah, saya juga tinggi kok. Gambar satu. Gambar kedua, ya tidak segitu saja kok, buku ini mahal loh. Menurutku ya tidak terlalu mahal.
Lalu gambar yang ketiga, menurutku Pak Rudi yang paling rapi. Menurutku sih Bu Ani yang rapi. Kalau yang satu bilang, menurutku Bu Ida dan Bu Ani. Ya, lalu gambar keempat, mawar itu harum ya, apa sih? Ya enggak, lebih harum melati. Kalau menurutku yang harum itu kenanga. Ya, ini sedikit percakapan. Ya, percakapan di sini. Kira-kira kalau kalian membaca ini yang menurut kalian nih, ada nggak kepikir gitu? Kenapa sih di materi himpunan ada gambar seperti ini? Maksudnya apa gitu? Biar kita ngerti konsep dasar ya Bu. Kalau himpunan itu tuh udah pasti, kalau yang bukan himpunan itu kan cuma opini seorang aja. Oke, ya. Nah, itu tadi jawaban Brigita. Berarti Brigita udah sempat baca ya Brigita sebelumnya ya. Nah, itu salah satu sifat ini ya, sifat atau karakter seseorang yang sangat bagus gitu ya. Artinya mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Bu Mira juga berharap kalian pun dapat memiliki hal yang seperti itu ya, disiplin dalam belajar, mempelajari dulu hal-hal yang akan dibahas. Seperti tadi yang dikatakan Brigita, benar ya, supaya kita lebih memahami konsep himpunan, mana yang nanti termasuk himpunan dan mana yang bukan termasuk himpunan. Nah, saya akan share lagi ya. Nah, ini coba kita lihat ya, dari nomor 1. Bagi salah satu orang dibilang dia itu tinggi, yang satu bilang enggak, sayanya lebih tinggi gitu ya. Berarti tinggi bagi setiap orang itu bisa berbeda-beda ya. Misalnya bagi saya tuh berasa saya itu tinggi gitu. Tapi kalau Joshua lihat saya, mungkin mah pendek, mana pembeda tinggi gitu kan. Coba lihat gambar dan boleh kalian simpulkan. Kalau lihat gambar ini apa yang terpikirkan? Kumpulan apa, Nicholas? Kumpulan perbedaan agama, Bu. Ya, jadi menurut kalian dari kumpulan-kumpulan yang ada pada gambar 1 dan 2, manakah yang termasuk ke dalam himpunan dan bukan himpunan? Yang mana coba? Ada yang mau ngasih pendapat? Yang termasuk himpunan itu gambar kedua, Bu. Untuk yang tidak termasuk yang tidak termasuk himpunan itu gambar yang pertama. Nah, coba Bu Mira minta tolong Astri, boleh dibacakan? Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologi, misalnya kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawabannya, coba kerjakan LKPD. Nah, ketika mengerjakan LKBD, minta tolong dikerjakan dengan baik ya, dengan baik. Bu Mira akan lihat, bagaimana kerjasama kalian gitu ya, di sini bagus nggak gitu. Kemudian Bu Mira juga mau lihat keaktifannya bagaimana, produktif enggak, seperti itu ya. Nah, saya akan share ya KPD-nya dulu supaya punya gambaran KPD. Ya, yang saya share ini ya. Ya, silakan diikuti sesuai langkah-langkah di sini. Tulis nama anggota kelompok. Ini tujuan pembelajaran kita, petunjuknya dibaca. Di sini tadi yang saya bilang nih kan, Bu Mira pakai ini ya, model pembelajaran berbasis masalah. Nah, ada fase-fasenya di sini.
silakan dilihat ya, mulai dari orientasi serta didik kepada masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, di setiap poin ini kan ada titik-titiknya ya, silahkan diisi dari masalah pertama sampai masalah yang terakhir. Ya, untuk LKPD silahkan lihat. Nah, aspek yang dinilai di sini ya, ada kriteria perskoran LKPD. Penyerahan LKPD-nya bagaimana? Apakah tepat waktu, kurang tepat, cukup tepat, sangat tepat gitu ya. Nah, untuk ketepatan LKPD ini maksudnya sudah benar belum, tepat enggak ngerjainnya. Nah, presentasi juga sama. Bagaimana ketika presentasi? Aku kan kelihatan ya presentasi, tapi kelihatannya kamu nggak paham, kelihatan kelompok ini paham. Nah, itu yang akan dinilai. Sebelum kita memulai berkelompok, mungkin kita ice breaking dulu ya. Nah, Bu Mira boleh minta tolong Keira bikin ice breaking, jelasin dulu sama temennya ice breakingnya tuh kayak apa. Nah, mainnya bagaimana gitu ya. Silakan Keira. Oke, halo semuanya. Karena kita udah belajar hari ini, sebelum kita kerja kelompok, karena lebih baik kita kan explaining dulu supaya otaknya refreshing dulu nih. Mungkin aku bakal jelasin dulu cara mainnya ya. Jadi kita bakal main keliling kota. Bukan keliling kota pakai pesawat ya, bukan gitu. Jadi aku bakal sebut nama kota dan kita kayak ngeja gitu loh. Contoh, aku bilang Solo. Aku mau ke Solo bawa sumpit. Nah, kenapa sumpit? Karena kan depan huruf Solo itu S. Nanti kalau aku tanya kalian, kalian jawab huruf setelahnya. Contoh, O. O apa nih? O itu kalian bisa bawa obor. Nah, jadi udah ngerti belum semuanya? Oke, udah pada ngaku, berarti udah pada ngerti ya. Oke, kita bakal mulai. Bu Mira juga boleh ikutan ya, Bu. Aku mau jalan-jalan ke Yogyakarta. Aku mau bawa yoyo. Kalau Asri mau bawa apa? Aku mau bawa obat. Kalau Miraba mau bawa apa? Aku mau bawa gangsing. Kalau Giverlyn mau bawa apa? Nah, tadi sebenarnya permainan Keira tuh ada sedikit hubungannya dengan himpunan ya Keira ya. Kan kayak tadi dibilang Yogyakarta. Himpunan hurufnya tadi ada apa aja? Ada Y gitu ya. Ada A, itu masuk himpunan kumpulan huruf dari kata Yogyakarta gitu kan. Nah, di situ baru ngomong oh Y itu bendanya apa aja gitu. Oh, bagus juga nih SPD-nya ya. Ada sangkut pautnya dengan materi kita hari ini. Nah, kan tadinya kita mau ini Kak, mau kelompok ya buat melihat tuh soal-soal yang di LKPD seperti apa. Nah, sebelumnya nih Bu Mira juga penasaran dengan kemampuan dasar kalian. Tadi kan sempat dibahas tuh tentang himpunan sedikit-sedikit kan. Nah, seperti apa? Saya mau lihat hasilnya. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD, kemudian ada presentasi kelompok, pasti hasilnya jauh lebih bagus ya. Diharapkan seperti itu. Nah, ini Bu Mira akan share kuisnya, nggak banyak. Kuisnya itu hanya 5 nomor.
hasilnya ya. Nomor 1 88%, nomor 2 47, nomor 3 88, nomor 4 53, nomor 5 59. Jadi yang nomor 2 banyak yang tidak bisa. Nomor 1 dan 3 justru yang ini ya, bagus. Share dulu. Oke. Himpunan ini rugi karena dia gak semua opininya sama, bukan himpunan Mas, bukan himpunan. Oke. Dari kegiatan tersebut ditarik kesimpulan bahwa himpunan adalah kalau menurut gua, aku maksudnya himpunan itu kayak punya ciri-ciri yang sama gitu kan. Kayak satu kesatuan gitu nggak sih? Apa kayak satu kelompok pak? kelompok ya. Nah, ini ada hubungannya tuh dengan yang tahap 3. Coba balik tahap 3. Tiga. Memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, iya gitu. Berarti tadi jawabannya gitu. Edit text. Oke. Bisa. Himpunan adalah kumpulan objek Udah belum nih kelas? Begitu bisa gak? Ini kayak gini. Bisa gak sih kayak gitu? Kayaknya Aku lupa ini tuh apa sih? itu tuh kayak ininya Kayak penulisan kayak gitu. ya sifat himpunannya. Nah, kalau yang itu yang sebelah situ kan mendaftar anggotanya. Kayaknya gitu deh. Coba tulis aja kayak. Oke, sip. Tunggu, jangan dihapus dulu ya. Berarti kalau misalnya yang Arif itu kan berarti ya sekolah kayak itu nggak hanya deh, kayaknya ekskul yang dapat diikuti oleh perempuan. Soalnya basket, renang, bulu tangkis sama tenis meja itu nggak hanya perempuan. Tadi himpunan A berarti apa aja tadi? Renang. Basket, renang, tenis meja. Biasa aja. Oh, oke. Basket. Tenis meja. Udah gitu doang ya. Kalau yang himpunan B itu sepak bola, basket, renang, bulu tangkis, ikutin yang atas ya. Dikit-dikitnya hapusin aja. Kalau yang bawah berarti kita tulis lagi dong, basket, renang, bulu tangkis gitu. Enggak, ini menyebutkan mendaftar anggotanya. Iya kan? Anggotanya bukan nama-nama. Salah.
Oke, oke. Ekskul di kelas ini, ekskul di SKB dan Singapura. Tapi cara tulisan gimana? Kayaknya itu nanti kayak yang tadi Nicholas kasih tahu itu deh. Yang tadi yang A terus garis itu. Iya, berarti itu tulis apa kan sebelahnya langsung sama nama hari dalam seminggu. Betul. Berarti ya. Iya, sama aja sebenarnya. Berarti nggak copy aja. Iya. Haji. Bukan. Ya. Ini beda dikit. Yang itu 6. Ini tadi tuh saya bilang kaca ya. Iya. Kesimpulannya ya memang bicara yaitu cara-caranya kan ya. Himpunan dalam bentuk notasi. Terus Himpunan berdasarkan sifatnya. Satu lagi apa? lagi tadi himpunan berdasarkan anggotanya ya. Iya, berdasarkan apa? Himpunan Dari anggotanya. bukan Di semua anggota kelompok bisa aktif ya, karena termasuk dalam penilaian. Di setiap siswa diharapkan aktif di dalam presentasi kali ini. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 silahkan disiapkan dulu. Kelompok 1, Bu Mira minta tolong presentasi nomor 1. Silahkan, yang mimpin siapa? Share bisa. Boleh minta tolong deh ya bacain soalnya. Yang paling banyak menyebutkan benda atau objek paling banyak sesuai kata dan kunci yang ibu berikan. Dialah pemenangnya. Ini kita tahu ibu memberi kata kunci kepada Intan binatang berkaki 4, Rudi makan enak, dan kepada Dimas benda di kelas. Setelah berpikir beberapa waktu, Intan menyebutkan kuda, kucing, gajah, jerapah, kambing, dan sapi. Sedangkan Rudi menyebutkan rendang, bakso, somai, sate, dan nasi goreng. Dimas menyebutkan papan tulis, kursi, meja, dan jam dinding. Mendengar jawaban yang disebutkan oleh masing-masing anak, nampaknya Intan dan Dimas disetujui oleh semuanya. Namun seketika Intan menanggapi bahwa sate bukanlah makanan enak. Dimas pun menanggapi bahwa rendang bukan makanan enak. Masalah tahap 2-nya, apakah Intan setuju dengan jawaban Intan? Setuju. Apakah kalian setuju dengan jawaban Dimas? Kami semua setuju. Apakah kalian setuju dengan jawaban Rudi? Ya setuju, karena ada beberapa anggota kelompok kami yang nggak setuju kalau misalkan rendang, bakso, somai, nasi goreng, dan sate merupakan kategori makanan enak menurut mereka secara individunya. Kenapa Intan dan Dimas tidak setuju dengan jawaban? Kita disuruh untuk membuat kesimpulan apa itu himpunan. Menurut kami, himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dari hasil pemahaman 1, kita diberi soal yang mana yang himpunan dan yang mana yang bukan merupakan himpunan.
Kumpulan hewan liar yang hidup merupakan himpunan, kumpulan kendaraan beroda 2 merupakan himpunan, kumpulan cemilan enak merupakan himpunan, kumpulan gambaran indah bukan merupakan himpunan, kumpulan buah-buah yang diawali huruf M merupakan himpunan, kumpulan soal sulit bukan merupakan himpunan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, jangan tutup dulu. Mungkin dari kelompok lain ingin menanggapi. Silakan. Halo semuanya, nama saya Fira dan saya berasal dari kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan Nicholas, Engelbert, dan juga Mirabel. Sebelum kita menjawab pertanyaannya, boleh dibacakan dulu soalnya oleh Mirabel. Di kelas A tinggal 4 siswa yang belum memilih ekskul, yaitu Ana, Nindi, Putri, dan Arif. Data ekskul yang ada di SMP Ketiga Penebur adalah voli, basket, sepak bola, renang, tari tradisional, bulu tangkis, tenis meja. Ekskul sepak bola hanya boleh dipilih oleh siswa laki-laki dan ekskul tari tradisional hanya dipilih oleh siswa perempuan. Karena sudah penuh, beberapa ekskul sudah menutup perekrutan anggota diantaranya voli dan tari tradisional. A adalah himpunan ekskul yang bisa dipilih oleh Ana, Nindi, dan Putri, dan B adalah himpunan ekskul yang bisa dipilih oleh Arif. Klasifikasikan himpunan A dan himpunan B, kemudian nyatakan dengan 3 cara penyajian himpunan. Untuk tahap kedua, soalnya A adalah himpunan ekskul yang bisa dipilih Ana, Nindi, dan Putri. B adalah himpunan ekskul yang bisa dipilih oleh Arif. Tentukan himpunan A dan himpunan B dengan mendaftar anggotanya dan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Nicholas boleh menjelaskan tahap 3 dan untuk tahap 4 nanti boleh dijelaskan oleh Engelbert. Tahap ketiga, himpunan A adalah basket, renang, bulu tangkis, dan tenis meja. Himpunan B adalah basket, sepak bola, renang, bulu tangkis, dan tenis meja. Pada tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Menyajikan himpunan dengan menyebutkan dan pendaftaran anggotanya. Kalau yang A ada basket, renang, bulu tangkis, dan tenis meja. Kalau yang B ada basket, sepak bola, renang, bulu tangkis, dan tenis meja. Jadi di tahap 1 ini kita hanya memerlukan untuk memperhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar 1 terdapat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Di gambar 2 terdapat sapi, kambing, kerbau, dan kelinci. Di gambar 3 terdapat nomor 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Tahap kedua. Misalkan gambar 1 adalah himpunan A, gambar 2 adalah himpunan B, dan gambar 3 adalah himpunan C. Untuk tahap ketiga, saya minta tolong Asri untuk membacakannya. Tahap ketiga, himpunan A, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Himpunan B, sapi, kambing, kerbau, kelinci. Himpunan C ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk tahap 4 dan 5, saya minta Maria untuk membacakannya. Tahap 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam penyajian himpunan terdapat 3 cara. Cara pertama itu dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Nah, himpunan A dengan menyebutkan anggotanya isinya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Himpunan B, sapi, kambing, kerbau, kelinci. Dan himpunan C, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi kesimpulannya,
himpunan dapat disingkat ke dalam 3 cara, yaitu himpunan dalam bentuk notasi, himpunan berdasarkan sifatnya, dan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya untuk kelompok 3. Ada yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 3? Simpulan kita kan mulai dengan pengertian himpunan, kemudian penyajian himpunan. Sekarang Bu Mira mau bahas pengertian himpunan di sini. Tadi sudah dijawab oleh kelompok 1. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas, ya. Nah, ini tadi sudah dijawab. Contohnya yang termasuk himpunan, kumpulan hewan mamalia, ya, buku matematika dan sains, siswa penabur, gitu ya. Kumpulan-kumpulan semua jelas, definisinya jelas, gitu ya. Berarti itu termasuk himpunan. Kalau yang bukan himpunan, berarti kumpulan hewan menggemaskan. Menggemaskan itu beda-beda. Saya tuh kadang heran kalau ada yang bilang menggemaskan itu ular, gitu ya. Reptil kan ada suka reptil ya, orang-orang yang suka reptil. Padahal saya tuh paling gimana gitu dengan hewan reptil. Tapi ada yang bilang hewan reptil itu menggemaskan. Kumpulan buku yang menarik juga beda-beda. Kumpulan siswa pandai itu semua bukan himpunan. Nah, untuk notasi tadi sudah pada paham notasi untuk himpunan pakai kurung kurawal ya. Tadi di LKPD jelas. Terus penulisan himpunan juga kalau kalian perhatikan itu menggunakan huruf kapital. Contohnya tadi himpunan A, B, C semua berhuruf kapital. Ya, P sama dengan huruf P besar. Lalu anggotanya sebelumnya dikasih tanda kurung kurawal. Lalu 2, 3 ringan. Oke, itu notasi. Nah, kalau tadi yang kelompok 3 nih yang menjawab ini, kalau anggota tadi ada tulisan E gitu ya. Nah, anggota bilangan kaca. Ini adalah lambangnya. Jadi perhatikan ya hal-hal apa saja yang ada di LKPD tadi. Kemudian ini contohnya diberikan A sama dengan gitu ya. Terus kurung kurawal buka melati, terus kurung kurawal. Nah di sini dituliskan M itu anggota dari A, E anggota dari A, gitu. L anggota dari A. Gitu. Kalau R itu bukan anggota dari A, jadi kayak bentuk yang seperti ini lalu ada garisnya itu berarti bukan anggota. Kemudian penyajian himpunan. Nah, ini ada buah-buahan cukup segar ya. Kalau kita lihat gambar ini, pengen banget makan rasanya ya. Nah, penyajian himpunan itu juga sebenarnya mirip gitu. Bagaimana cara menyajikan buah ini kalau dihidangkan, misalnya gitu ya. Nah, ini himpunan juga sama. Bagaimana ya penyajiannya ya? Tadi di kelompok sudah dibahas ya di kelompok 3 dengan cara menyebutkan anggotanya, dengan menyebutkan sifat yang memiliki anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Itu yang kita pelajari. Nah, refleksi nih, refleksi. Siapa yang mau coba refleksi di sini? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Pengalaman terbaiknya apa? Silakan. Yuk. Saya boleh. Ya, silakan Brigita. Tadi menurut saya, perasaan saya itu saya senang, terus saya juga bisa lebih belajar tentang himpunan, jadi kayak lebih paham. Terus jadinya saya pengalaman yang paling menyenangkan itu tadi pas kerja kelompok gitu Bu. Nah, jadinya kita bisa tahu dan pahamnya bersama-sama gitu Bu, asik Bu. Gitu sih Bu, menurut saya sih. Ada yang lain selain Brigita? Sama sih kayak Brigita Bu, saya jadi lebih tahu lagi tentang himpunan, saya lebih paham lagi. Terus kayak saya juga jadi bisa sharing kalau misalnya menurut saya himpunan tuh kayak gimana. Terus kayak saya juga bisa dengar dari pendapat teman-teman kayak gimana. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Makasih ya Brigita dan Mirabel, yang lain pasti juga gak jauh-jauh beda ya. Sebenarnya apa yang kita belajar itu tanpa disadari itu membantu kita dalam cara kita berpikir, membangun berpikir logis kita seperti itu ya, itu terbangun tanpa kita sadari. Nah,
Tadi kita sudah belajar banyak hal tentang himpunan. Kita juga sudah mendengar refleksi dari teman-teman ya. Jadi kita akan mencoba lihat apa sih yang bisa dilatih kembali ya, pasti dengan PR dong ya. Nah, silahkan dikerjakan PR dari buku Eka Susanto halaman 24 nomor 1 dan 5, nanti dikumpulkannya di GC ya. Dikerjakan dan dikumpulkan di GC langsung. Nah, untuk materi berikutnya itu akan ada himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Kita akan belajar 3 hal ini di pertemuan berikutnya. Stop share terlebih dahulu. Nah, terima kasih ya semua siswa dapat disiplin, selalu buka kamera, selalu dapat berinteraksi dalam diskusi dengan sangat baik. Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Saya lihat dari hasil diskusi tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya, mungkin ada yang masih ingat tujuannya tadi apa. Ya kalau nggak ingat, Bu Mira akan coba share lagi untuk tujuan pembelajaran ini. Ya, kita lihat. Ya, menentukan himpunan dan bukan himpunan. Tadi semua udah bisa ya, menentukan himpunan dan bukan himpunan. Gitu. Menyatakan himpunan. Tadi menyajikan himpunan kan ada beberapa cara. Ini semua sudah bisa. Kita sudah belajar banyak hal tentang materi ini. Semoga pertemuan berikutnya bisa lebih bagus lagi. Kalian semua memiliki motivasi belajar yang lebih bagus lagi. Dan hasil post testnya cukup bagus. Jadi nanti untuk tes individunya, tugas-tugas individunya, Bu Mira juga sangat berharap hasilnya bagus. Oke, kita akan tutup pembelajaran hari ini. Bu Mira minta tolong Yolanda boleh pimpin dalam doa. Oke, terima kasih semuanya buat kesempatan di siang hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa like dan